pengen kenalan dong satu-satu dulu, ada siapa aja di sini, karena kalau dulu tuh kita sering banget terjebak dengan ya udah yang penting kita punya kegiatan gitu. Nah kalau sekarang tuh eranya tuh udah jauh beda banget gitu. Kita nggak bisa nih kalau cuma bikin kegiatan, yang penting ya udah saya berkegiatan aja gitu. Atau mungkin teman-teman yang aktif juga di organisasi gitu ya, oh kita misalkan BEM atau apa gitu, misalkan BEM misalnya, oh BEM kita tahun ini kita mau bikin acara ini nih. Nah tapi ketika kita nyusun acara, kita mau bikin acara ini nih, kita mau bikin kegiatan ini, kita jangan lupa untuk mengukur dampaknya itu kita pengen apa, di ujung tuh kita pengen menghasilkan apa gitu. Ini lebih ke sharing sih nanti. Ini saya izin share screen ya. Ini sebenarnya materi dari Pak Dwi Purnomo. Mudah-mudahan saya nggak salah menyampaikan nih. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat full apa ya, maksud dan tujuan dan juga benefit dari materi ini. Nah, jadi tadi Teh Uga sempat cerita juga, katanya kemarin-kemarin teman-teman sama mentor-mentor lain sempat disinggung juga nih soal theory of change. Nah, kalau di sini ini pengen ngenalin lebih dalam sebenarnya theory of change ini apa, kemudian cara menggunakannya gitu gimana. Kemarin sempat belajar ini nggak sama Pak Dwi? Teman-teman boleh ini ya, boleh sambil open mic ya, boleh ribut di sini, jadi jangan diem-diem kita, karena kita pengennya ini sesinya diskusi aja, kita sesinya ngobrol gitu, jadi bukan saya yang ngasih materi untuk teman-teman, tapi kita lebih ke diskusi. Kemarin udah dapat materi ini belum dari Pak Dwi? Cuma disampaikan Teh, nggak dikasih lihat nine box ini ya. Oke. Nah, ini adalah kalau teman-teman familiar dengan BMC atau Business Model Canvas, ini ada namanya Social Business Model Canvas. Nah, bedanya dengan yang BMC biasa itu, kalau BMC kan kita mengukur atau kita merancang rencana bisnis ya, atau framework dari bisnis kita modelnya mau seperti apa sih. Nah, kalau ini biasanya kita pakai untuk gerakan-gerakan sosial kita, atau juga mungkin udah familiar juga nih dengan istilah social entrepreneur atau bisnis sosial gitu ya. Nah, biasanya kalau bisnis sosial, kita akan mulai berangkat dari sini dulu. Kita rancang dulu nih, kita bisnisnya itu mau seperti apa. Kemudian beneficiaries dari bisnis kita ini siapa yang akan menerima manfaat, kemudian yang akan nanti dia menjadi istilahnya apa ya, jadi motor penggerak juga dari bisnis sosial ini siapa. Nah, ini kita akan petakan di sini. Jadi dari awal kita sudah memetakan, oke, kita ada visi sosial apa nih yang mau kita selesaikan. Misalkan teman-teman yang melakukan apa namanya, pengabdian misalkan di daerah gitu ya, atau magang atau pemberdayaan, itu biasanya itu bisa nih dirancang dari ini dulu. Kita petakan dulu nih dari awal itu. Di sini ya kalau ada kelihatan kotak merahnya itu, kita punya visi apa yang mau diselesaikan gitu di lapangan. Kemudian permasalahan lingkungan apa yang mau diselesaikan. Kemudian nanti kita akan petakan juga si customer segmentnya ini siapa. Jadi kalau misalkan di BMC ada kan customer segment ya. Boleh dong, ada yang ini nggak? Ada yang boleh cerita nggak kalau BMC? Ada yang pernah belajar BMC atau tahu BMC? Boleh angkat tangannya? Adakah? Chandra, boleh. Oh, Chandra, boleh. Boleh diceritain dulu, Chandra. BMC apa sih gitu? Mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini belum tahu ya BMC. Halo Kak, izin masuk ya Kak. Kalau BMC, setahu saya itu seperti gambaran atau rencana usaha ke depannya yang tepat untuk keberlanjutan usaha gitu Kak ke depannya. Jadi kita seperti menyesuaikan beberapa target atau beberapa komponen yang penting dalam menyusun suatu rencana usaha gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, benar banget. Nah, kemudian di BMC ada apa aja? Di BMC sendiri sama sih Kak, ada key partners, cuman di sini saya lihat di social business itu dia nggak ada key matrix Kak. Ya, nggak ada key matrix. Ya, kalau di BMC nggak ada key matrix ya. Nah, kalau di SBMC ini atau Social Business Model Canvas ini ada. Nah, tujuannya key matrix ini apa sih?
tujuannya adalah kita ingin mengukur dampak, karena kan kita gerakan ini adalah social enterprise gitu. Social enterprise itu ada sebuah visi sosial atau permasalahan atau problem lingkungan yang mau kita selesaikan. Kemudian key metrics ini tujuannya untuk apa? Kita pengen melihat nih gerakan kita ini impact-nya atau dampaknya ke beberapa stakeholders itu seperti apa. Misalkan ke beneficiaries kita atau penerima manfaat kita atau istilahnya apa ya, objek sosial kita misalkan. Itu benefitnya untuk mereka seperti apa, sejauh mana. Kemudian untuk stakeholders lain, misalnya ada keterlibatan government atau keterlibatan dari sebuah komunitas, dampaknya ke mereka itu apa? Nah, di sini kita ukur mau dampaknya seperti apa yang yang diterima oleh setiap masing-masing stakeholders tadi, itu bisa dipetakan di sini. Nah, ini sebenarnya untuk merancang program sih nggak perlu berangkat dari sini ya, tapi kita perlu tahu dulu cara berpikirnya dulu gitu. Kenapa ini ada di awal? Jadi kita tahu dulu, kita petakan dulu visinya mau apa nih yang mau diselesaikan gitu. Kemudian nanti ini, karena ini sebenarnya video teman-teman, nanti selesai dari materi ini boleh dicek nih ya. Ini salah satu video tapi bukan iklan sih sebenarnya, kita bukan agent dari si toko hijau ini ya. Tapi ini kita senang banget ngelihat video ini. Nanti teman-teman boleh cari di YouTube video namanya Ibu Rofiatun. Ibu Rofiatun Tokopedia, cari aja tuh pasti ketemu. Nah, ini adalah video iklan sebenarnya dari Tokopedia. Dia menggambarkan seorang ibu namanya Rofiatun gitu. Dia punya permasalahan. Tadinya dia kerja di luar negeri. Kemudian secara gaji oke sih di luar negeri gitu. Dia dapat banyak gitu karena kan mata uangnya Teh Yati mana nih? Teh Yati hilang suaranya, freezing. Kayaknya lagi nge-freeze. bisa halo? Ya, udah kedengeran lagi, Teh. Sudah. Tadi nge-freeze ya? Ya, bisa diulang. Oke. Ya, ini adalah video dari Ibu Rofiatun. Di video ini menggambarkan bagaimana si Tokopedia ini membuat sebuah produk yang bisa menjawab kebutuhan dari usernya. Nah, kita jangan sampai terjebak nih ketika kita bikin produk ataupun solusi ataupun program gitu ya teman-teman. Kita jangan terjebak pada persepsi kita, kita ngerasa produk ini saya udah bagus kok gitu, atau program ini keren banget, saya udah bikin programnya gini-gini. Tapi kita perlu measure juga ke customer kita atau ke user kita, apakah produk kita ini atau program kita ini berguna untuk mereka. Berguna itu artinya bisa membantu mereka memenuhi kebutuhannya nggak, atau bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi nggak. Nah, ini video ini bagus banget sih. Jadi nanti teman-teman boleh ini ya, nggak boleh sih, tapi harus ditonton ini videonya, bagaimana si produk ini dia dirancang untuk menjawab kebutuhan si usernya. Jadi kebutuhan, kalau dari video ini, usernya ini dia tetap bisa bekerja, tetap bisa menghasilkan, tapi dia tetap bisa kumpul dengan keluarganya dan punya keluarga yang harmonis. Nanti boleh dilihat ya teman-teman ya. Ini bagus banget sih videonya. Nah, ini berkaitan dengan video tadi, berkaitan dengan si yang toko hijau tadi gitu ya, bagaimana mereka merancang sebuah produk yang itu bisa membuat customer-nya ketika menggunakan produk itu dia berubah menjadi sesosok yang lain. Maksudnya sosok yang lain itu kayak gini. Ini ada contoh skateboard. Jadi si skateboard ini kalau kita lihat ya udah dia hanya papan skate aja gitu kan. Tapi ketika orang membeli si skateboard ini, dia tuh bukan ya udah gue punya skateboard nih, tapi ada sesuatu yang baru yang dia create dari skateboard ini. Yang di ujungnya nih dia di sini nih, bisa lihat ya gambarnya sebelah kanan, dia bisa main skateboard, dia happy gitu, dia bisa main gitu. Jadi ini kita sebutnya the job to be done. Jadi kebutuhan apa sih dari user kita atau beneficiaries kita yang ingin kita berikan ke mereka. Kebutuhannya tuh apa? Terus kebahagiaannya itu apa? Itu yang disebut dengan the job to be done. Jadi
berbeda dengan ketika kita membuat produk. Oke, saya bikin produk misalkan hijab gitu, produknya hijab kerudung segi 4, terus dijual, customer beli, ya udah cuma sekedar dipakai. Tapi job to be done-nya apa? Kenapa si customer itu mau beli jilbab segi 4 ini gitu? Apa misi atau apa ya istilahnya, benefit lain yang ingin mereka dapatkan dari menggunakan si hijab itu? Nah, itu yang perlu kita cari tahu, yang perlu kita gali, sehingga untuk bisa mendapatkan itu, prosesnya itu enggak sebentar, tapi kita justru butuh sebuah proses observasi ataupun empathizing istilahnya kalau di dalam sebuah design thinking. Jadi kita nggak bisa langsung loncat ke oke, saya bikin produknya ini, tapi kita perlu tahu dulu, dalami dulu kebutuhan user kitanya apa. Nah, jadi kalau misalkan konteksnya tadi kita ngomongin soal the job to be done gitu, kita lihat tuh nih. Jadi di atas ini adalah produknya teman-teman, tapi di bawah itu kita mesti melakukan perlu melakukan observasi, empathizing. Kira-kira user kita tuh konteksnya tuh kebutuhannya apa sih gitu. Terus kemudian hal lain yang ingin mereka dapatkan atau pengalaman lain yang ingin mereka dapatkan dari produk kita itu apa? Itu kita sebutnya outcomes. Jadi sesuatu yang beyond, yang bukan cuman oke, saya menerima produknya, tapi saya juga setelah dapat produknya saya jadi bisa gini, saya jadi bisa gini, saya bisa explore ini misalnya gitu. Itu jadi itu sebuah outcomes yang loncatnya jauh banget, yang beyond. Tapi kalau misalkan mereka mendapatkan ini, itu secara otomatis lah itu mereka akan jadi customer loyal kita gitu, baik itu untuk produk ataupun program-program inovasi kita. Nah, ngomongin soal theory of change tadi, jadi runutannya dari awal, tadi kita sempat bahas sedikit soal SBMC. SBMC ada tujuannya untuk memetakan kita mau gerakannya ini mau kemana gitu kan. Si bisnis ini, jadi gerakan sosial itu teman-teman, jangan hanya dilakukan hanya ya udah ini cuma sekedar gerakan doang nih atau kegiatan sosial doang, tapi lebih dari itu kita memikirkan gimana caranya gerakan sosial ini bisa sustain. Nah, untuk bisa sustain tadi kita petakan pakai SBMC tadi. Kemudian tadi ngomongin soal the job to be done, tadi kita pengen tahu pengen apa ya, memberikan sebuah produk yang beyond untuk para customer kita atau user kita. Nah, masuk ke next step-nya kita ngomongin soal theory of change. Theory of change ini kita pengen apa ya istilahnya, untuk bisa menghasilkan outcomes yang tadi di sini untuk bisa menghasilkan outcomes yang ini, kemudian untuk bisa memberikan key metrics yang bagus di sini di SBMC, kira-kira langkah-langkahnya apa ya gitu, apa yang bisa kita berikan gitu, cara istilahnya apa namanya, cara untuk bisa masuk ke sana itu kayak gimana, cara untuk memberikan menghasilkan outcomes yang beyond itu kayak gimana. Kita bisa pakai ini nih, theory of change. Jadi theory of change ini sebenarnya ini adalah sebuah metode di mana teman-teman ketika mau merancang sebuah produk ataupun program gitu ya atau kegiatan, ada runutannya. Jadi dimulai dulu, kita lihat dulu nih. Pertama itu langkah pertama, rumusan masalahnya itu apa sebenarnya. Jadi kita nggak bisa ketika datang ke suatu daerah, kita melakukan pemberdayaan, misalnya gitu ya, atau mau bikin produk, terus tiba-tiba kita langsung loncat, oke, saya bikin produknya ini. Atau tiba-tiba masuk ke daerah gitu, wah oke, daerahnya seperti ini ya gitu. Oke, kita bikin program ini, nah kita nggak bisa langsung sana, tapi kita perlu observasi dulu permasalahannya yang dihadapi di sana tuh apa. Jadi di awal itu kita harus melakukan rumusan masalah, cari tahu dulu akar masalahnya apa. Nah, kemudian nanti setelah tahu nih rumusan masalahnya ini apa, kira-kira input yang bisa kita kasih itu apa ya? Mereka ini butuh apa ya? Mereka ini perlu dilengkapi dengan puzzle yang mana ya? Gitu. Bentuknya seperti apa? Itu nanti kita rincikan lagi sini. Nah, setelah tahu rumusan masalahnya apa, inputnya yang dibutuhkan apa, baru kita turun ke kegiatan. Oke, ternyata masalahnya seperti ini. Kita bikin kegiatannya jadi gini yuk, gitu. Nanti kita katakan lagi dari kegiatan A, B, C gitu. Kegiatan A ini nanti outputnya apa saja. Kegiatan B ini nanti outputnya apa aja gitu di sini. Nah, selanjutnya setelah tahu outputnya, kegiatannya apa, kita petakan lagi nih outcomes-nya ini apa gitu. Teman-teman mudah-mudahan ini ya bisa membedakan antara output dan juga outcomes. Nanti setelah ini kita sharing dikit deh soal output dan outcomes gitu apa. Nah, nanti setelah kita petakan outcomes yang ingin dihasilkannya apa, baru masuk ke dampak. Dampak yang diharapkan ini apa?
Nah, ini ada 3 poin nih, ada output, outcomes, dan juga dampak. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman di sini, ada nggak yang bisa menjelaskan perbedaan antara output, outcomes, dan juga dampak? Ayo, siapa nih yang bisa atau berani? Oke, ada Teh Octavia, silakan gimana? Oke Kak, maaf ya sebelumnya nggak bisa on cam karena sinyalnya lagi buruk. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut saya output itu lebih ke hasil berupa barang atau jasa. Kalau outcomes itu hasil berupa perubahan perilaku, sementara dampak itu hasil yang akan didapatkan di jangka panjang. Seperti itu Kak, terima kasih. Terima kasih. Boleh kasih contoh nggak? Misalkan apa nih? Biar teman-teman yang lain. Misalnya kalau kita mau bikin kegiatan donasi buku, terus outputs-nya itu kita bisa mengumpulkan 500 buku. Sementara outcomes-nya anak-anak bisa membaca buku seminggu sekali. Terus dampak yang dihasilkannya literasi anak-anak di situ bisa meningkat. Oke. Ya, benar banget. Itu adalah pendapat dari Teh Octavia ya. Boleh yang lain nggak? Mungkin ada yang, oh kayaknya ada yang kurang nih gitu. Saya pengen melengkapi. Ada yang bisa atau berani melengkapi penjelasan dari Teh Octavia tadi? Atau ada yang masih bingung nih? Saya masih belum ngerti nih Teh gitu atau Kak. Tadi apa ya? Outcome tadi apa ya? Outcome tadi apa ya? Gitu boleh. Silakan. Ada? Nggak ada. Ya, oke. Kalau nggak ada. Ini Teh Ratih udah open mic gimana? Teh Ratih mau nambahin atau gimana? Nggak ya? Oke, teman-teman. Jadi benar ya tadi ya yang udah dijelaskan sama Teh Octavia ya, perbedaan antara output, outcomes, dan dampak. Kalau output itu dia bentuknya sesuatu yang tangible yang bisa kita lihat. Misalkan teman-teman bikin event gitu atau bikin kegiatan, outputnya itu oke, laporannya ada, dokumentasinya ada gitu. Kemudian dana yang terserap tuh ada. Nah, itu adalah output yang sesuatu yang kita dapatkan jangka pendek dan pada saat itu juga ketika si program atau kegiatan itu kita laksanakan. Nah, kalau outcomes ini dia lebih jauh. Misalkan tadi bikin kegiatan, outcomes-nya adalah teman-teman mahasiswa jadi punya kemampuan baru dalam hal ini. Teman-teman mahasiswa jadi memiliki pemahaman baru tentang ini, misalnya gitu. Teman-teman mahasiswa memiliki soft skill baru tentang ini. Nah, itu adalah outcomes. Sedangkan kalau misalkan dampak itu sesuatu yang jangka panjang kita dapetinnya. Misalkan tadi teman-teman mahasiswa jadi punya soft skill baru nih tentang ini gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya jangka panjangnya karena mereka punya soft skill ini, akhirnya mereka hidupnya jadi lebih teratur misalnya gitu. Mereka lebih disiplin, kemudian mereka cara berpikirnya jadi digital mindset banget misalnya gitu. Nah, itu adalah sebuah dampak yang dihasilkan dalam jangka waktu panjang akibat dari kebiasaan baru yang dilakukan oleh si mahasiswa tadi gitu. Ini adalah perbedaan antara output, outcomes, dan juga dampak. Jadi nanti kalau teman-teman bikin program harus paham dulu ya ketiganya. Jadi jangan sampai kita hanya terjebak pada output aja yang kita sudah berhasil melaksanakan sekian kegiatan, kita sudah berhasil melaksanakan kegiatan ini misalnya gitu. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dulu nih dari siapa? Ada yang nanya nggak? Mau nanya nggak tentang theory of change ini? Paham nggak kira-kira tadi yang sudah dijelaskan, terus runutannya, kemudian kenapa kita pakai theory of change gitu? Ada yang bertanyakan dulu? Adakah?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Kita lanjut, kita lihat ini habis ini ada apa. Nah, jadi ini kalau tadi kita ngomongin soal theory of change, jadi kalau teman-teman sudah dapat cara berpikirnya, nanti ketika membuat sebuah program, pasti cara-cara yang teman-teman buat atau teman-teman lakukan itu pasti akan beda banget gitu. Nggak konvensional, tapi justru akan dapat cara-cara yang lebih kreatif, yang jauh banget dari yang biasa teman-teman lakukan. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada salah satu contoh di sini di gambar ini. Contohnya ini adalah ada sebuah kegiatan yang dia ingin mendekati, atau tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga tentang mengenai bagaimana caranya memberikan asupan gizi yang baik kepada anak, misalnya gitu, atau makanan apa aja ya yang baik untuk pertumbuh kembang anak. Nah, biasanya kan kalau cara konvensionalnya kita dari dinas kesehatan misalkan kita bikin sosialisasi atau kita kumpulin ibu-ibu, terus kita bikin pelatihan gitu, kita latih mereka cara bikin ini, terus kita ajarin juga di dalam pelatihan itu gizi apa aja yang dibutuhkan sama anak-anak gitu, apa yang harus dikasih. Nah, biasa kan kalau cara konvensional kita mikirnya gitu ya, kita bikin acara dari dinas gitu, kita kumpulin ibu-ibunya, terus kita bikin pelatihan deh gitu. Tapi justru ada hal lain nih gitu. Ini ada sebuah atau sesosok gitu, agents yang mereka itu dekat banget dengan ibu-ibu. Karena kalau misalkan kita tadi pakai pelatihan, bisa jadi ya udah ibu cuma datang terus dengerin materinya, oh ya oke gitu. Tapi mereka nggak merasa menyatu dengan kita, mereka nggak merasa bahwa kita ini dekat, terus mereka nggak ngerasa ada ikatan khusus nih antara kita dengan ibu-ibunya, kemudian terutama lagi dengan tujuan dari si kegiatan itu sendiri, yang mana tujuannya adalah memberikan edukasi untuk para ibu-ibu. Nah, di sini ada seorang agent yang ternyata adalah tukang sayur. Mereka ini dekat dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau ngobrol, kalau lagi kumpul gitu ya, ada tukang sayur datang, terus kan biasanya ibu-ibu tuh pada datang, si tukang sayur itu kayak magnet itu kan, ketika dia datang ke komplek, ibu-ibunya ngumpul ke situ, terus secara otomatis mereka yang ngobrol gitu kan, mereka cerita, terus si tukang sayurnya juga dengerin, si tukang sayur juga kadang suka ikut nimbrung ngomongin apa gitu. Nah, di sini kita bisa manfaatkan si tukang sayur ini sebagai agent kita. Untuk kita pengen menyampaikan apa sih, kita pengen memberikan edukasi apa sih gitu. Karena kalau teman-teman ini ya tanpa kita sadari gitu bahwa si tukang sayur ini memberikan banyak dampak pada ibu. Dia tiba-tiba tahu informasi tentang ini misalnya gitu, terus tiba-tiba dia ngomongin gosip soal ini, dan itu tuh dipercaya sama ibu-ibu komplek gitu, sama ibu kita gitu. Nah, ini kita bisa manfaatkan, dan caranya yang sesuatu yang nggak pernah kita bayangin, oh ternyata bisa ya tukang sayur ini jadi perpanjangan informasi kita gitu, jadi agent edukasi kita untuk para ibu-ibu gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman bikin program yang lain, dipikirin nih cara-cara yang kreatif seperti ini, yang tanpa disadari. Kalau misalnya kayak pelatihan gitu kan, kayak kita tuh memaksa mereka untuk kumpul di satu tempat, untuk datang gitu, terus dengerin kita ngomong. Tapi kalau ini kan, ini mereka dengan sukarela, mereka datang karena kebutuhan pengen beli sayur, terus dengan sukarela juga mereka akan menceritakan atau memberitahu informasi apa yang mereka punya gitu. Jadi ini yang kemampuan seperti ini yang perlu kita kuasai nih, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal ini ya, cara berpikir gitu ya, kita perlu nih menyusun cara berpikir kita untuk yang lebih sistematis. Jadi nggak yang tiba-tiba dapat masalah terus kita solusinya gini gitu, atau dapat masalah tiba-tiba kita bikin kegiatannya gini. Tapi kita perlu runutin dulu nih cara berpikirnya seperti apa. Cara berpikir kita tuh bisa macam-macam bentuknya, bisa dari disconnection dulu, terus interconnected gitu, terus bentuknya linear atau sirkular yang dia akan terus melakukan iterasi, berputar gitu, iterasi, validasi gitu, testing segala macam. Ada juga nih yang dia bentuknya silo itu dia ya udah sendiri gitu, aku jalan sendiri, kamu jalan sendiri gitu. Mungkin tujuannya sama, tapi karena kita silo, akhirnya kita nggak bisa saling melengkapi. Padahal tujuannya sama nih gitu. Jadi ngapain kita jalan sendiri gitu ya?
terus ada emergence. Ini banyak sumbernya sih teman-teman, kalau misalnya mau lihat ini apa namanya, terus saya berpikir sistem itu seperti apa, itu ada banyak banget referensinya. Nah, kemudian kalau kita ngomongin cara berpikir sistem tadi, ini berkaitan juga dengan soal program gitu ya, soal gimana cara bikin program atau produk atau solusi. Misalkan teman-teman datang ke suatu daerah, terus melakukan pengabdian di sana, terus kita harus bikin program di sini gitu. Nah, biasanya yang sering ditanyakan ke kita itu gimana ya cara mendekati masyarakatnya gitu ya. Kita kan datang ke sini waktunya cuma sebentar, misalkan cuma sebulan kayak gitu, tapi kita harus punya program nih di sini gitu. Soal harus punya programnya tadi, caranya bisa pakai teori of change dan juga SBMC. Kemudian gimana caranya untuk bisa mendekati masyarakatnya, gimana caranya untuk bisa memberikan pengaruh pada masyarakatnya. Kita perlu tahu ini. Nanti teman-teman tolong baca, ada namanya itu system thinking. Jadi dalam sebuah system thinking itu kita akan diajarkan gimana caranya berpikir sistem. Cara berpikir sistem itu adalah ketika kita dihadapkan sebuah permasalahan, solusinya apa gitu kan, secara secara singkatnya adalah solusinya apa gitu. Nah, ketika kita membuat solusi, kita harus bisa memetakan dulu nih. Kita lihat dulu, oke, solusinya seperti ini. Kira-kira solusi ini akan memberikan dampak apa ya jangka panjangnya? Kemudian dampak jangka pendeknya apa nih yang akan dihasilkan? Kemudian kalau misalnya kita menjalankan solusi ini, ada nggak ya permasalahan baru yang akan ditimbulkan? Karena pasti setiap solusi itu pasti ada jelek dan baiknya gitu ya, ada jelek dan baiknya, kemudian ada pro dan kontranya gitu, ada dampak baik, ada dampak buruknya, pasti itu ada dari setiap solusi atau keputusan yang kita ambil. Tapi kita perlu memetakan. Kemudian, oke, kalau misalkan saya mau menjalankan solusi ini, kira-kira cara pendekatannya gimana? Karena saya pengalaman nih gitu, ketika masuk ke masyarakat, terus saya kasih solusi ini, mereka langsung menolak. Apa sih ini nggak kita butuhin gitu. Terus kadang juga mereka suka, siapa sih lo gitu, lo kan orang asing di sini, apa tiba-tiba masuk ke sini terus nyuruh kita ini itu gitu. Nah, ini perlu kita tahu ketika kita masuk ke masyarakat, itu titik mana aja yang perlu kita dekati, atau titik intervensi kita bilangnya. Titik intervensi itu siapa yang paling berpengaruh. Nah, kita perlu tahu itu sebenarnya teman-teman bisa dapetin di cara berpikir sistem. Gitu. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum kita lanjut? Teh, mau tanya dong, mumpung ini. Boleh Teh. Teman-teman kalau dia mau tanya, boleh juga ya. Aku boleh slide sebelumnya, Teh. Nah, kapan kita menggunakan si system thinking ini ketika misalnya menghadapi suatu masalah. Maksudnya kalau kita datang ke masyarakat, pasti bukan pasti ya, cenderung sketched semua gitu kan, berantakan, terus juga mungkin datanya masih partisi gitu kan, terus belum terdiskoneksi. Nah, kapan kita menggunakan sistem thinking yang ini, yang relationship atau tadi yang interconnection dan seterusnya. Itu Teh. Ya, sebenarnya untuk kapan-kapannya itu apa ya, kalau dari aku pribadi itu kita nggak bisa menentukan, oke, di sini kita pakainya cara berpikirnya kayak gini ya gitu. Tapi kalau ini tuh jadi kemampuan dasar yang perlu kita kuasai gitu. Misalkan kita nggak bisa misalkan di satu kondisi ini kita pakai modelnya sirkular ya. Ini kan cara berpikir sebenarnya gitu. Dan cara berpikir itu kita nggak bisa menentukan yang modelnya ini gitu. Nanti di sini kita pakainya yang pakai modelnya yang puzzle kayak gini gitu. Jadi justru itu nanti ini tuh ketika kita bukan menguasai ya, kita tahu sudah memiliki kemampuan cara berpikir sistem, secara otomatis ini itu akan jadi satu kesatuan sih sebenarnya gitu. Kalau ini kan hanya model ya, hanya model yang sebenarnya nggak bisa kita pilih juga gitu. Kayak misalkan di sini ada salah satu yang silo ini misalkan gitu. Kalau yang silo ini kita nggak bisa nih. Silo ini sebenarnya agak ini sih cara kerja dan cara berpikir yang
kita bisa bilangnya ini nggak rekomendasi lah gitu, karena kalau di sini kita berpikirnya sendiri-sendiri gitu. Justru kita rekomendasinya itu yang emergency kita bareng-bareng semua yang kumpul jadi satu sama lain tahu gitu. Kemudian kalau yang linear ini dia cara berpikirnya tuh dari ujung sampai ujung aja, udah habis itu selesai gitu. Tapi kalau kita bikin program kan kita nggak bisa ya, cuman oke di ujungnya kita bikin program, terus di ujungnya kita beres, terus kita tinggalin. Tapi ketika kita bikin program yang berdampak, itu bentuknya adalah sirkular. Jadi kalau itu sebenarnya yang bagian kanan ini adalah pola yang lama yang kita harus perbarui gitu ya. Kalau yang misalkan disconnection, kita dulu mikirnya satu, tapi kita nggak pernah memetakan bahwa pemikiran satu dengan pemikiran lain itu sebenarnya terkoneksi loh gitu. Nah, kita harus ubah tuh dari yang disconnection jadi yang interconnected ini. Bahwa cara berpikir ini dengan ini itu tuh nyambung. Nanti akan menghasilkan satu tujuan yang sama. Terus yang awalnya mikirnya cukup linear cuma satu garis dari awal sampai akhir terus beres, itu harus kita mulai ubah dengan cara berpikir yang sirkular, yang dia akan terus muter. Yang dampaknya nanti kalau misalkan dia muter kan ini sebenarnya nggak ada ujung ya kalau kita lihat sirkular ini ya. Kenapa nggak ada ujung? Karena memang kita berharapnya program atau produk atau solusi yang kita berikan itu dia akan terus muter. Dalam artian dalam terus muter tuh kita akan ketemu masalah baru, kemudian kita solusikan lagi, ketemu masalah baru kita solusikan lagi. Ketika kita ketemu masalah baru dan solusi baru itu, kita tuh udah loncat dari masa kita yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang silo dan emergence. Kalau yang silo tadi udah sempat jelasin sama aku, terus yang emergence juga kita baiknya seperti ini karena kerjanya bareng-bareng gitu. Nah, kemudian kalau yang part dan goals ini, kita ini kan sebagai sebagai manusia gitu ya, sebagai mahasiswa atau sebagai aku sebagai TLE, Tetes di sana sebagai tim dari Sedekah Buku Nasional gitu, Sedekah Buku Indonesia, itu kita adalah part satu-satu kayak gini nih. Nah, kedepannya kita nggak bisa nih cuma jadi satu bagian kayak gini, tapi kita harus saling melengkapi karena kita nih bagian dari sebuah puzzle gitu, yang kita bentuknya beda-beda gitu, dan ketika disatuin itu kita kan jadi satu bentuk yang baru gitu. Ini nih cara berpikirnya seperti itu. Kemudian kalau yang analisis ini agak mirip dengan yang bagian awal tadi yang disconnection ini. Kita pikirnya itu satu-satu gitu. Padahal yang satu-satu itu tuh bisa kita satukan jadi satu kesatuan yang mana nanti sebenarnya ada saling keterhubungan gitu, yang tujuannya juga sama gitu. Terus yang isolation ini juga mirip dengan yang cara berpikir yang pertama tadi gitu. Jadi kita sebenarnya kalau di sini sih kita nggak bisa milih yang oke, saya bentuknya mau gini ya cara berpikirnya gitu, tapi ini tuh nanti akan jadi satu modal kesatuan gitu cara berpikir yang utuh satu di dalam diri kita gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya. Siap Teh, makasih. Sami-sami. Teman-teman yang lain gimana? Yang lain boleh silakan. Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Nah, ini ngomongin soal cara berpikir tadi ya teman-teman. Kalau dulu kita berpikirnya itu ketika kita bikin program nih gitu, bikin pemberdayaan, bikin solusi, kita pengennya langsung semua orang itu menerapkan solusi kita, atau kita pengen itu semua orang tuh langsung ngikutin kita gitu. Itu akan, pertama kalau menurut saya itu kayak mustahil gitu ya, kita begitu datang terus tiba-tiba pengen semua orang itu jadi mengikuti cara berpikir kita. Itu pertama, itu satu mustahil. Yang kedua, itu akan ngabisin waktu kita karena kita menempatkan harapan yang terlalu besar gitu. Dengan waktu yang singkat, kita pengen semua orang tuh mengikuti cara berpikir kita, setuju dengan ide kita, atau mengikuti program kita, atau senang dengan produk kita. Itu sesuatu yang akan ngabisin energi kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di sini, ini kita nih, ini teman-teman di sini, di ujung, teman-teman ini kita bisa bilangnya itu early adopters lah gitu ya, early adopters. Terus nanti di sini teman-teman bikin satu satu simpul-simpul kecil gitu, simpul-simpul cukup kecil aja, jangan kita mah tujuannya di sini aja, cukup simpul-simpul kecil ini aja, tapi simpul-simpul kecil ini kita tularkan cara berpikir kita bahwa kita istilahnya itu setiap orang itu bisa memberikan dampak. Jadi mereka diberikan cara berpikir untuk bisa menyebarkan ini dengan ke lingkungan yang kecil-kecil lagi. Jadi dia bentuknya nanti akan seperti,
kalau di sini tuh di istilahnya itu Pak Dwi itu menuliskan tuh sneezer. Sneezer itu partikel-partikel kecil gitu, partikel-partikel kecil tapi dia memberi banyak dan juga memberikan dampak yang luas. Jadi kita nggak perlu yang effort banget kita harus bikin dampak yang langsung besar gitu, tapi kita bikin dampak-dampak kecil aja, di mana nanti dampak-dampak kecil itu akan menjadi partikel-partikel untuk menyebarkan ke yang lebih besar lagi gitu. Jadi dari sini teman-teman visinya boleh ke sini, tapi kita jangan langsung loncat dari satu di sini teman-teman di sini kemudian langsung loncat ke yang visi, tapi ada proses kecil yang perlu dilalui di sini. Nah, ini yang perlu ditanamkan dan ini butuh kesabaran dari kita, butuh juga komitmen dan juga istilahnya adalah keistiqomahan kita untuk bisa mencapai ini gitu. Nextnya ini, nah tadi sempat disinggung juga ya, ada early adopters ya, saya bilang ya, mungkin teman-teman pernah lihat kurva ini nih, ini adalah kurva difusi inovasi. Jadi ketika kita melahirkan sebuah inovasi, kita nggak bisa tadi berpikir bahwa kita harapannya seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia langsung menerapkan inovasi ini. Itu nggak bisa. Itu sudah dipastikan nggak bisa gitu. Tapi kita butuh ada innovators dan juga early adopters yang mereka akan jadi istilahnya tadi sneezer untuk bisa memperluas dampak dari program atau kegiatan atau produk yang kita hasilkan. Nanti di ujungnya ini akan ada early majority. Early majority itu adalah orang-orang yang mereka apa ya, oh ya ini ternyata bagus, oke deh saya ngikut gitu. Kemudian kalau yang late majority itu dia adalah sekelompok ekosistem atau komunitas yang mereka lihat, oh oke, udah banyak nih ternyata nih yang pakai produk ini, atau oh ternyata banyak nih yang ikutin program ini gitu, dan ternyata bagus gitu. Dan ketika semua orang itu sudah mulai berinovasi dan terbiasa dan kebiasaan baru mereka masuk gitu, join gitu dengan perubahan yang ada. Nah kalau yang laggard ini adalah yang mereka benar-benar yang kayak udah nggak ada pilihan lain gitu, apa namanya, oke semua orang udah ikutin, ya udah deh gue ikut juga deh gitu. Jadi istilahnya seperti itu ya. Nah ini adalah kurva difusi inovasi yang untuk setiap perubahan pasti kita akan melampaui apa ya, fase-fase ini gitu teman-teman. Nah, tadi kita ngomongin soal theory of change, di sini ada kanvasnya nih. Kanvas Nah, ini kayaknya seru nih, Teh. Kanvas ini yang bisa teman-teman pakai untuk nggak kelihatan ya, Teh? Iya, nggak kelihatan ya. Nanti kita lihat yang ini aja deh. Bentar. Saya kasih yang lebih jelas. Kalau misalnya ada ininya, file sendirinya gitu Teh? Iya. Maksudnya terlepas dari materi, mungkin biar bisa aku share ke anak-anak. Ini pakai apa ya? Oh, pakai Miro. Oke, sip. Pakai Miro. Nah, ini mungkin nanti ini ya, aku di sini jelasin gimana cara ngisinya. Nanti kita minta teman-teman untuk ngisi gitu kan, nanti kita setting satu sesi coaching mungkin ya, untuk kita cek hasil kerjaan teman-teman ini gimana nih, ngisi theory of change-nya udah benar atau belum nih gitu ya. Yes, it would be great Teh. Boleh banget. Oke, nanti ini saya share aja linknya, link Miro-nya, teman-teman. Karena kalau untuk misi ini kita butuh agak santai sih, kita nggak bisa buru-buru gitu ya. Dan bisa langsung disesuaikan aja dari program ini. Teman-teman ini punya program magang ya Teh ya ini ya. Betul. Nah dari program magang ini teman-teman ini punya tugas apa, punya target apa. Jadi ini tuh bisa dipakai untuk tadi pertama bikin program atau bikin project. Misalkan teman-teman di sini dikasih PR nih sama Teuga harus bikin project ini, bisa kita harus masukkan ini. Nah ini bisa dipakai kanvas ini. Nah ini cara pakainya, boleh sambil dicatat ya teman-teman ya. Nanti kita validasi di sesi coaching ya. Nanti ada satu sesi coaching untuk kita diskusi mengenai ini. Jadi cara pakainya ini, kalau misalkan kita lihat di sini ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada cara yang lebih impactful kalau buat saya dan teman-teman TLE biasanya. Biasanya kalau kita ngisi itu enggak berurutan nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, enggak. Biasanya justru ini dari satu dulu kita lihat, misalkan siapa nih di sini? Siapa ya? Misalkan Teh Agustina tadi.
Misalkan saya ada project ini teh, saya di PR-in sama teh, udah saya bikin project ini, gitu, saya harus menghasilkan ini. Nah, untuk si project itu, Teh Agustina rumusin dulu nih, kira-kira rumusan permasalahannya ini apa ya, gitu. Rumusan permasalahan itu apa sih? Kita lihat di sini ada clue-nya adalah masalah utama apa yang ingin diselesaikan. Di sini ya, ada kata kunci itu masalah utama apa yang ingin diselesaikan. Nah, kemudian bisa beli catat ya teman-teman ya, ini urutannya ya. Terus kalau misalkan saya agak kecepatan ngejelasinnya, boleh dipotong aja. Teh, tolong diulang dong gitu, boleh banget. Nah, tadi udah kita petakan nih masalah utamanya itu apa. Biasanya kita statementnya dalam satu buah kalimat gitu, masalah utamanya apa. Nah, asumsi kunci, di bawahnya ada asumsi kunci. Asumsi kunci itu adalah apa ya, itu asumsi-asumsi kita yang muncul ketika kita berpikir tentang permasalahan itu. Misalkan masalah utamanya adalah kita bilang apa ya, masalah sampah di daerah ini tuh tidak pernah terselesaikan misalnya gitu. Misalnya itu adalah masalah utamanya. Nah, asumsi kuncinya apa? Asumsi kunci itu misalnya, oh ternyata masyarakatnya suka buang sampah sembarangan. Oh ternyata di situ nggak ada tempat sampah. Oh ternyata di sini tuh nggak ada sistem pengolahan sampah. Misalnya kayak gitu. Itu adalah asumsi kunci yang muncul dari diri kita atau tim kita gitu ketika kita ngomongin soal si masalah utama itu. Nah, next-nya sudah selesai di satu kolom di perumusan masalah, kita langsung loncat ke nomor 6. Nah, loncatnya ke nomor 6 nih, tapi ini kalau teman-teman ngasih nyari referensi lain, ada cara ngisinya beda-beda juga sih gitu, tergantung nanti ketika dapat referensi yang lain, teman-teman lebih enaknya ke mana dulu nih alurnya. Kalau kita dari nomor 1 kita loncatnya ke nomor 6. Di nomor 6 ini adalah visi atau tujuan jangka panjang kita tuh pengennya itu apa. Kalau di sini di ujung, di awalnya ini kita ketemu masalah sampah, nah di ujung yang satunya lagi pengen dampaknya itu apa. Misalkan dampaknya adalah ini jadi desa atau jadi daerah yang paling bersih dari plastik sampah misalnya. Misalkan itu tujuan jangka panjang kita gitu ya. Kemudian kita tulis di sini tujuan jangka panjangnya apa, atau dampaknya apa yang ingin diharapkan. Nah, di bawahnya ada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu tadi kalau kita lihat dari yang SBMC yang di awal adalah stakeholder siapa aja yang akan terdampak di sini. Misalkan stakeholders itu masyarakat. Misalkan masyarakat, kenapa masyarakat? Karena masyarakat mereka hidupnya jadi lebih teratur, mereka jadi hidupnya jadi dari segi kesehatan mereka lebih sehat karena nggak hidup lagi di daerah sampah gitu. Terus dari government, dampaknya ke government gimana? Government dampaknya mereka dapat nama baik gitu karena bisa mengelola daerahnya dengan baik. Misalnya gitu, itu ditulis aja di situ kira-kira pemangku kepentingan yang terdampak di sana itu akan ada siapa aja. Nah, tadi ya dari nomor 1, terus loncat ke nomor 6, dampak yang dihasilkan apa. Kemudian setelah dari sini baru kita ngisi ke nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau di nomor 2 ini di sini ada penjelasannya objek utama yang menjadi sasaran. Nah, objek utama yang menjadi sasaran ini siapa aja? Ini terkait dengan stakeholders, kemudian terkait dengan apa ya? Terkait dengan stakeholders, apalagi objeknya lah gitu. Kira-kira objeknya ini apa aja gitu di sini. Bisa tadi objek utamanya adalah masyarakatnya, atau program pemerintahnya, atau misalkan anak-anak sekolah gitu ya. Ini agak nggak nyambung ya saya ngasih contoh ya, tapi itu kayak gambarannya aja gitu teman-teman. Nah itu nanti kemudian di bawahnya ada asumsi kunci lagi. Asumsi kunci tadi masih sama seperti nomor 1 ya. Kira-kira dari objek-objek yang kita tuliskan di sini, asumsi kunci yang muncul, asumsi yang muncul dari pikiran kita itu apa aja. Oh, kalau misalkan masyarakat itu mereka itu perlu dapat edukasi misalkan gitu. Terus kalau misalkan pemerintah, mereka itu perlu dibikinin sistem pengolahan sampah yang baik misalnya gitu. Atau dari sisi anak-anak, mereka ini harus dapat pelajaran tentang sampah nih di sekolah nih misalkan kayak gitu. Nah, itu asumsi-asumsi yang muncul dari pikiran kita ketika kita ngomongin objek yang ingin dilibatkan di sini. Nah, next-nya setelah nomor 2, kita lompat ke nomor 3. Nomor 3 ini dia maksudnya ke dalam kegiatan. Di sini katanya titik pembuka mana atau apakah yang akan dipilih.
Jadi di sini tuh kita bisa masukin tadi titik intervensi. Kalau kita ngomong soal sistem thinking tadi ya, titik intervensi itu apa? Titik intervensi itu adalah orang-orang atau apa ya, hub-hub yang paling berpengaruh untuk memberikan perubahan. Ngerti nggak sampai sini? Jadi titik pembuka itu misalkan, oke, titik pembukanya ini ada di pemerintah nih gitu. Ini pemerintah yang harus terlibat banyak di sini, atau justru titik pembukanya itu adalah keluarga misalnya gitu. Oh, titik pembukanya di sini adalah keluarga. Keluarga ini harus diberikan edukasi mengenai disiplin kepada anak sehingga jangka panjangnya anak ini mereka punya kesadaran untuk nggak buang sampah sembarangan misalnya gitu. Asumsi kuncinya sama seperti yang sebelumnya, itu adalah asumsi-asumsi yang muncul di pikiran kita, baik itu asumsinya positif ataupun negatif. Kalau misalkan kita ngomongin soal titik pembukanya adalah keluarga misalkan gitu, kemudian asumsi kuncinya itu bisa negatifnya adalah oh keluarga ini, soalnya keluarga di daerah itu mereka tuh nggak pernah diajarin untuk buang sampah dengan baik misalnya gitu, atau asumsi baiknya adalah keluarga di sini mereka udah tahu sih apa namanya, asumsi baiknya misalnya keluarga di situ udah tahu sih di mana mereka harus buang sampah gitu, atau gimana cara ngolah sampah, tapi ternyata fasilitasnya kurang gitu. Nah, itu adalah asumsi yang muncul dari kita. Kemudian next-nya adalah langkah apa saja yang perlu diambil agar ada perubahan. Nah, kalau ini adalah langkahnya, step by step-nya, atau bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatannya, misalkan bentuk kegiatannya ada program pemberdayaan sampah, misalnya gitu. Ada program pelatihan pengolahan sampah, atau ada program bikin kerajinan dari sampah, misalnya gitu. Nah, ini bentuk kegiatannya apa saja. Terus asumsi kuncinya tadi dituliskan lagi. Asumsi kuncinya itu baik atau buruknya itu dituliskan. Nah, next-nya ini masuk ke dalam ranah output ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat itu dia selingkarannya tuh nggak pas di satu kotak ini, tapi ada saling apa namanya, saling bersinggungan gitu. Nah, kalau yang output ini di sini ada keterangan ini, efek yang dapat diukur dari upaya yang dilakukan. Tadi seperti yang dijelaskan sama Teh siapa ya tadi ya, perbedaan output Chandra ya tadi ya, perbedaan output, outcomes dan dampak. Nah, kalau output ini dia output dan outcomes ini per kegiatan atau per langkah apa saja yang dilakukan. Jadi misalnya langkahnya A gitu, si langkah ini akan menghasilkan output apa saja yang bisa diukur, ditulis di sini pasti lebih dari satu output misalnya. Kemudian outcomes-nya apa, jadi satu persatu dituliskan langkahnya apa, kemudian output-nya apa, kemudian outcomes-nya apa gitu. Sama asumsi kunci juga dituliskan itu berdasarkan dari asumsi-asumsi yang muncul dari pikiran kita, yang mana nanti asumsi itu perlu kita validasi pada saat si program ini kita luncurkan. Itu teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak? Katanya menjadi PR nih buat teman-teman nih. Teh, mungkin bisa ada contoh nggak Teh yang udah pernah dilakukan? Maksudnya tuh bagaimana cara ngisi ininya? Teman-teman tuh sebenarnya kan udah bikin perumusan masalah gitu kan. Tapi memang kan setiap sesinya tuh ada kebaruan ilmu lagi yang mereka tahu. Nah, mungkin biar bisa lebih kebayang kalau ada contohnya, misalnya kalau ada ya Teh. Oke, bentar. Contohnya di mana ya? Teman-teman udah ngerti atau udah boleh kebayang dong gitu. Atau yang kalau misalnya belum kebayang tuh yang part mananya. Misalnya perumusan masalah kayaknya teman-teman udah pada tahu. Tapi misalnya ya, input, kegiatan, output, outcome, dampak. sebenarnya kalau untuk contoh kalau mencari contoh ya teman-teman cari di Google gitu, contoh theory of change itu biasanya suka ada si kanvas kayak gini yang dia sudah diisi gitu loh. Tapi kalau di sini sih sebenarnya tadi Teh Uga punten, saya nggak prefernya si contoh sih karena khawatir kalau kasih contoh itu teman-teman kayak jadi ngarahnya ke sana gitu. Terpaku ke sana. Justru kita di sini pengen tahu teman-teman ini seliar apa sih misi ini gitu. Jadi mau salah mau benar tuh kita pengen lihat, waduh ini liar banget nih gitu, kok ini jadi gini banget misinya. Nah, justru kita ketika dapat jawaban-jawaban kayak gitu, kita malah
kok bisa ya Teh Uga kok mikirnya ngisinya ini ya. Nah itu yang justru yang kita butuhkan di sini teman-teman. Jadi kalau emang butuh contoh sih sebenarnya banyak ya, nyari di Google. Oke, ini kayaknya ada chat ini yang pembahasan output dan outcomes boleh diulang Kak. Tadi saya kurang nangkep soalnya. Oke. Output dan outcomes ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat lagi di sini, ini saya perbesar dikit. Misalnya, oh iya, ini kan nanti saya kasih link Miro-nya ya. Teman-teman udah pada bisa ngisi Miro kan ya? Udah belum ya Teh ya? Udah bisa ya? Udah. Beberapa kali menggunakan Miro, Kak. Mantap. Nah, nanti di sini misalkan saya kasih lihat, salah. Nih Kak, ada yang Betsy nih. Mirip sama TOC dari merancang dampak sosial, betul. Karena kan di dampak sosial, perancangan dampak sosial tuh kemarin memang disebutkan TOC-nya. Cuma yang Betsy bingungin, ini Kak adalah titik pembuka itu sedikit agak bingung. Titik pembuka teh kayak apa? Mungkin dengan ini contoh. Oke, siap. Ini kita jawab yang tadi perbedaan output dan outcomes dulu ya. Output dan outcomes. Misalkan di sini kan ada oke, supaya runut gini aja deh. Tadi kita ngomongin soal sampah di sini. Misalkan masalah utama yang ingin diselesaikan. Masalah utamanya tadi apa ya? Tadi saya nyebutin soal sampah ya. Misalkan ini ya, misalkan ini, terus tadi dampak jangka panjang yang mau kita hasilkan adalah kan kita punya visi dampaknya itu tingkat literasi anak di kampung meningkat, misalnya. Oke, tadi apa teh? Tingkat literasi anak dan remaja, anak dulu deh, anak meningkat di kampungnya masing-masing. Ini kan nanti ada di 2 tempat gitu kan. Kalau dampaknya itu satu aja atau boleh beberapa sih. Boleh beberapa sebenarnya. Misalkan satu lagi ini tadi ngomongin soal sampah ya, misalnya dampaknya yang lain adalah menjadi daerah paling bebas sampah dan sehat gitu, dan masyarakatnya sehat. Dan masyarakatnya lebih sehat. Nah, misalkan ini adalah dampaknya. Itu udah ada nih di awal, di ujung awal, dan juga di ujung akhir bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada input objek utama yang menjadi sasarannya siapa? Misalkan kita lihat ini berdasarkan dari rumusan masalah ini yang jadi objek utama kita adalah masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena kita berasumsi masyarakat ini yang paling banyak buang sampah, misalnya gitu ya. Masyarakat, misalkan gitu. Nah, tadi pertanyaannya adalah titik pembuka ya. Titik pembuka mana? Atau apakah yang akan dipilih? Tadi bingung tadi katanya titik pembuka itu apa contohnya? Titik pembuka itu misalkan kita bisa bilang dari keluarga. Dari keluarga. Kenapa keluarga? Karena menurut kita keluarga itu mereka punya peran penting nih gitu untuk memberikan cara berpikir kepada anaknya atau suaminya atau istrinya, misalkan gitu. Kemudian misalkan selain keluarga apalagi, misalkan sekolah gitu yang ditemukan di keluarga. Kenapa sekolah? Karena anak-anak itu mereka paling banyak interaksi itu ada di sekolah gitu, dan terus di sini juga ada anak gitu ya, anak-anak. Kenapa anak-anak gitu? Karena anak-anak ini adalah istilahnya apa ya? Modal kita masa depan gitu. Di mana anak-anak ini perlu ditanamkan pola pikir atau cara berpikir yang
lebih baik daripada kita misalnya gitu, sehingga akan menghasilkan masa depan yang lebih baik, sehingga nanti kalau misalkan anak-anak ini diberikan cara berpikir buang sampah yang baik gitu, buang sampah yang benar misalnya gitu, atau sampah itu memberikan efek yang buruk misalnya gitu, nah itu akan tertanam di kepala mereka dan itu akan menjadikan kebiasaan baru ke mereka untuk buang sampah ke tempatnya gitu, yang dampaknya jangka panjangnya itu akan memberikan nggak ada lagi nih orang yang buang sampah nih, karena si orang-orang di masa depan yang sekarang ini masih masa kecil gitu, mereka akan menerapkan pola hidup atau cara berpikir bahwa sampah ini nggak boleh dibuang sembarangan, dimana dampaknya akan jauh banget kan ya teman-teman. Ini misalkan titik pembukanya ini ada keluarga, ada sekolah, ada anak-anak gitu. Kemudian langkah apa aja yang perlu diambil agar sampai ada perubahan, misalkan bikin pelatihan pengolahan sampah, atau bikin misalkan di sekolah itu, misalkan ya, ini langkah yang perlu diambil adalah ada kurikulum khusus mengenai edukasi sampah pada anak-anak. Nah, misalnya kayak gini nih, contohnya. Si langkahnya ini jadi program ya kalau ini ya teman-teman. Atau programnya itu program pemberdayaan masyarakat dengan kerajinan sampah misalnya gitu. Nah, ini pemberdayaan. Nah, ini nanti dari dua kegiatan ini atau dua program ini kira-kira outputnya apa? Outputnya itu bisa jadi di sini. Misalkan ya ini pemberdayaan. Misalkan jadi ada pemasukan tambahan, ada pemasukan tambahan untuk keluarga, ini adalah output keluarga, terus ada keterampilan keterampilan membuat kerajinan. Ini contoh outputnya. Nah, terus outcomes-nya apa? Outcomes-nya adalah, bentar teman-teman, ini saya salah nih. Outcomes-nya itu dia sesuatu nggak kelihatan ya. Sesuatu yang dia lebih besar dibandingkan dari output. Misalkan yang pertama ini outcomes-nya itu mereka punya soft skill baru ya, mereka punya soft skill baru dalam kerajinan. Kemudian selain itu outcomes-nya lagi dari pemberdayaan itu adalah mereka terjalin kolaborasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain gitu. Jadi mereka nggak jalan masing-masing tapi membentuk sebuah ekosistem untuk bisa menghasilkan sebuah kerajinan dari sampah yang bernilai jual, yang mana itu nanti akan memberikan pemasukan tambahan ke keluarganya. Nah, jadi ini kurang lebih ininya ya, kurang lebih cara ngisinya atau perbedaannya tadi. Masih ada pertanyaan nggak? Kak, aku mau bertanya. Boleh, gimana? Kak, kalau perbedaan intervensi dan stakeholder itu apa ya, Kak? Kan kalau di intervensi itu di yang ketiga, kolom ketiga ya, Kak. Nah, apakah intervensi itu isinya itu stakeholder atau bukan? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini yang titik pembuka, bedanya titik pembuka dengan stakeholders. Stakeholders yang mana maksudnya? Teh Octavia. Boleh diulang dikit? Tadi pertanyaannya. Ya, jadi pengen tahu aja perbedaan dari stakeholder itu kan semacam masyarakat,
pemangku kepentingan government dan lain-lain. Nah, sementara tadi yang aku tangkap intervensi juga itu termasuk orang-orang juga. Nah, perbedaannya itu apa, Kak? Oke, jadi gini, kalau stakeholders itu adalah kelompok-kelompok mana yang itu bisa kita libatkan atau bisa jadi titik pembuka juga. Tapi kalau misalkan intervensi itu bisa dari satu tokoh, bisa dari satu stakeholders tertentu, atau bisa dari apa ya? Kayak misalkan titik pembuka di sini, kalau titik pembuka kan ini aku ngasihnya objek ya, maksudnya subjek ya, ada keluarga, ada sekolah, ada anak-anak gitu. Tapi bisa jadi juga si titik pembuka atau titik intervensi ini tuh bukan soal keluarga, tapi misalkan justru titik pembukanya itu atau titik intervensinya itu ada di cara berpikir, misalnya gitu. Misalnya ini bisa aja sih teman-teman ditulis isinya adalah menurut kita itu titik pembukanya itu ada di cara berpikir nih gitu, cara berpikir misalkan gitu ya. Atau titik pembukanya itu bisa di pola hidup. Nih, misalnya pola hidup. Jadi ini bisa gini, nggak cuma soal kita ngomongin titik pembuka itu di apa, di siapa, tapi juga di apa ya? Kalau cara berpikir itu kita sebutnya apa ya? Jadi bukan hanya bentuk titik pembuka itu bukan hanya bentuk satu orang atau satu instansi atau satu stakeholders gitu, tapi bisa dalam bentuk hal lain gitu si titik pembuka ini. Bedanya di situ. Jadi kalau stakeholders itu siapa-siapanya yang akan terlibat di sana gitu. Kalau titik pembuka atau titik intervensi itu dia bentuknya bisa dari si stakeholders itu atau justru dia hal lain sebagai titik pembukanya. Yang bentuknya itu bukan subjek gitu. Bisa ditangkap nggak kira-kira jawabannya? Oke, Kak. Berarti kalau titik pembuka atau intervensi itu bisa sesuatu yang emang nggak kelihatan gitu ya, Kak? Ya, bisa gitu. Oke, makasih, Kak. Sama. Silakan Agustina. Kak, mohon maaf off cam. Ini izin tanya karena tadi sempat Betsy sama Octavi nanya titik pembuka, jadi saya terngiang di pikiran saya. Kalau misalkan titik pembukanya itu bisa sesuatu yang nggak bisa terlihat seperti mindset, pola hidup, itu bagaimana ya Kak kita untuk mengukur keberhasilan kita atau indikator keberhasilan kita nantinya. Terus seperti pada sesi yang kemarin, waktu materi dampak program sosial juga kami ada tugas bikin TOC juga yang bentuknya flowcard gitu kan. Terus kegiatan atau aktivitas kita itu kita menulis sesuatu hal yang kayak workshop, training, terus seperti itu. Nah, ini di sini yang saya dapat ilmu baru, kalau kegiatan itu bisa berupa sesuatu hal yang tidak terlihat. Nah, yang saya tanyakan kalau sesuatu itu yang tidak terlihat, bagaimana kita bisa mengukur indikator keberhasilan kita itu sampai mana gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Gimana tadi cara ngukurnya ya? Nah, cara ngukurnya itu sebenarnya teman-teman itu bisa kita lihat dari si outcomes-nya itu ya. Outcomes kita adalah kita kan step dulu nih. Misalkan cara berpikir, kita titik buka cara berpikir misalnya gitu. Terus langkahnya atau kegiatannya itu mereka diberikan pemahaman cara berpikir design thinking misalkan gitu. Itu mereka dikasih bukan materi ya istilahnya ya mereka diajarkan design thinking lah misalnya. Nah terus nanti design thinking itu kan kayak cara berpikir ya, cara berpikir gimana cara mengukurnya. Nah itu kita state di si outcomes-nya itu kita bisa buat misalkan karena design thinking mereka jadi kalau misalkan melakukan sebuah kegiatan mereka melakukan step by step dari design thinking, mereka melakukan observasi, mereka melakukan empathizing, terus baru dari situ nanti mereka akan berideasi gitu. Kita lihat tuh pola-pola itu mereka lakukan nggak. Kalau misalkan itu mereka lakukan berarti kita bisa bilang mereka jadi punya pola berpikir design thinking nih gitu. Buktinya apa? Buktinya mereka menerapkan itu di setiap kegiatan mereka, di setiap mereka melakukan sebuah tindakan, mereka menggunakan prinsip-prinsip design thinking itu gitu. Itu sesuatu yang kalau misalnya kita bilang
apa ya, kalau bentuk survei atau bentuk kuesioner kan bisa kita langsung lihat ya hasilnya. Oh oke, hasil kuesioner kita nilai rata-rata itu 8. Tapi kalau ini tuh dia sesuatu yang nggak bisa kita langsung 8 gitu, tapi perlu ukurnya itu adalah dengan melihat kesehariannya gitu. Buktinya apa? Buktinya ini nih, mereka menerapkan ini, mereka melakukan ini gitu. Bisa diterima nggak ya jawabannya? Agustina udah nggak? Bisa Kak. Lalu kalau seperti mindset atau pola hidup ya Kak, lalu asumsi kuncinya kita seperti apa ya Kak kalau seperti itu? Asumsi kuncinya misalkan mereka selama ini tuh pola hidupnya nggak teratur gitu karena apa ya, mengikuti dengan tradisi yang udah ada aja gitu. Mereka nggak ada olahraga misalnya, mereka nggak ada bikin satu tempat sampah khusus gitu, atau mereka pola hidupnya itu mereka pola hidupnya udah bagus gitu, orang-orang di sekitar situ tuh mereka suka olahraga, suka makan buah, pokoknya asumsi-asumsi yang kita pikirin aja ketika kita ngomongin pola hidup. Terus tiba-tiba tring gitu, muncul pemikiran apa nih di otak kita gitu. Kalau misalkan cara berpikir gitu, asumsi kuncinya adalah mereka tuh nggak pernah diajarin cara berpikir yang runut misalkan gitu, atau cara berpikirnya orang-orang sini tuh cara berpikirnya itu adalah sampah ini bukan sesuatu yang penting untuk ditangani misalnya gitu. Itu bisa kayak gitu sih si asumsi kuncinya. Oke, baik Kak, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau kita nggak punya asumsi kunci gimana ya Teh? Maksudnya kayak aku pribadi kayak masih bingung juga sih bikin asumsi kunci itu kayak gimana? Maksudnya apakah tetap bisa maju ke samping atau tetap harus setiap stage-nya ada asumsi kuncinya? Bisa kita tanya sih Teh gitu. Kita bisa melibatkan banyak orang untuk ngisi teori of change ini, karena dari asumsi kunci ini sebenarnya si asumsi kunci ini tuh bisa dijadikan salah satu input kita gitu. Kira-kira banyak asumsi ini nih yang muncul, misalkan tadi soal cara berpikir. Asumsi kunci yang muncul adalah orang-orang sini tuh nggak pernah diajarkan cara berpikir yang runut gitu, atau orang-orang di situ nggak pernah diajarkan gimana cara berpikir yang sistematis gitu. Nah, dari asumsi itu bisa jadi satu landasan atau bahan kita untuk karena asumsinya seperti ini dan intervensinya butuhnya ini, kita bikin kegiatannya ini. Kayaknya mereka perlu deh dikasih pemahaman tentang system thinking, atau kira-kira mereka perlu udah dikasih pemahaman tentang design thinking karena mereka nggak pernah diajarin soal cara berpikir misalkan gitu. Kenapa kita perlu asumsi kunci? Oke Teh. Harus dicobain sih biar langsung praktik. Iya, biar langsung praktik dan kita tahu salahnya di mana gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nanti kalau teman-teman ngisi ini salah-salah gitu ya, karena dengan kita melakukan kesalahan kita tahu kurangnya di mana dan kita tahu perlu ditambalnya, diperbaikinya di mana. Ya, ada lagi, paling itu sih ya kalau untuk sesi sore hari ini ya Teh ya. Oke teman-teman, kita punya waktu 30 menit untuk tanya jawab, sama tadi juga udah langsung diselingin ya tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya lagi, jangan ragu by the way. Buat belajar TOC ini, jadi misalnya saya pernah dapat ini Teh, apa tuh namanya, kayak dapat grant gitu kan. Nah habis dapat grant itu biasanya ada presentasi akhirnya, atau ya kayak kita laporan pertanggungjawaban lah gitu kan. Udah ngapain aja dengan dana yang dimiliki gitu kan. Salah satunya adalah yang ditanyakan adalah programnya. Nah, memang waktu turun karena belum tahu ada TOC ini atau LFA dan seterusnya lah, beberapa framework. Jadi waktu sidang pertanggungjawabannya, waduh, kayak dipertanyakan adalah dampaknya. Apakah misalnya tadi kalau misalnya sedekah buku awalnya memberikan donasi buku gitu kan, membawa buku lah, kita ngumpulin buku gitu ya, atau sekarang kita mau membenahi perpustakaan. Nah, di situ nanti yang akan ditanyakan
sebelumnya seperti apa perpustakaannya, terus setelah diintervensi atau setelah diberikan kegiatan itu apa yang berubah gitu kan. Apa dampaknya tadi yang di sudut sebelah kanan. Nah, itu yang memang tugas saya juga dari SBI dan teman-teman yang nanti juga turun itu untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu ada dampaknya gitu. Itu sih Teh. Karena kita kan juga sekarang pasti ada laporan pertanggungjawabannya lah nanti gitu kan. Iya, iya Teh. Sebenarnya kalau yang TOC ini dia salah satu metode ya, salah satu tools yang bisa dipakai gitu. Teman-teman kalau misalkan tadi Teteh terkait dengan pertanyaan Teteh, bisa juga sih kita pakai polanya cukup aja design thinking gitu. Kita pakai design thinking, kalau design thinking kan itu ya udah di awal itu kita empathizing itu tujuan dari programnya apa, permasalahannya apa gitu, terus bentuk kegiatannya seperti apa, kita empathizing dari stakeholders kita atau dari yang memberikan kita program gitu, mereka tuh butuhnya tuh apa, goals-nya itu apa gitu. Kita gali sebanyak mungkin di observasi dan empathizing. Terus dari situ kita turun ke ideasi. Kira-kira dari hasil empathizing kita kan di sana kita dapat sudut pandang permasalahan, terus dapat juga soal kebutuhan mereka. Kita berideasi menyelesaikan masalahnya gimana, terus kemudian kira-kira program atau ide apa yang bisa kita yang bisa kita luncurkan gitu. Terus nanti masuk ke dalam prototyping itu kita bentuk atau kita rancang sedemikian rupa programnya akan seperti ini nih gitu. Dampaknya itu akan menghasilkan dampak yang begini gitu. Jadi sebenarnya kalau TOC itu tuh salah satu tools yang bisa kita pakai di dalam design thinking juga gitu. Terus nanti baru kita testing ke stakeholders kita atau di program kita. Oke, programnya kayak gini, kurikulumnya kayak gini, outcome-nya seperti ini. Kita coba aja, kita luncurin nih gitu. Bener nggak nih dengan yang sudah kita rancang ini akan memberikan istilahnya kepuasan atau bisa menjawab dari tujuan program yang mereka harapkan tadi gitu. Oke. Jadi TOC ini kalau dikawinin sama design thinking masih nyambung ya Teh. Dan Nyambung dia banget, ada di tahapnya empathizing di awal gitu ya. Di awal di bagian empathizing. Jadi sama empathizing itu pas kita di ideasi. Jadi empathizing tadi adalah untuk merumuskan permasalahannya, terus next-nya itu dimasuk di tahapan ideasi. Oke. Teman-teman bagaimana? Mulai panas? saya juga mikir gitu, maksudnya ininya gimana. Oke. Karena tadi saya belajar dari yang sebelum-sebelumnya SBI pernah lakukan gitu kan, masih ada kekurangan tuh di bagian impact, di bagian tadi output outcomes gitu ya. Jadi saya pengennya kita sama-sama membenahi gitu di program ini gitu. Silakan teman-teman, please can ask Mbak Eteh Yeti. Boleh banget. Mungkin ada hal lain di luar TOC, mungkin design thinking, program dampak sosial gitu kan. Karena ini berarti ini adalah materi terakhir terkait dengan pembuatan program gitu. Nah, teman-teman coba yang kemarin-kemarin masih dipertanyakan, boleh langsung ditanyain juga, siapa tahu Teh Yeti bisa bantu ngejahit gitu ya, ngejahit ilmunya ya, ngejahit design thinking-nya, program sosial apa dan TOC gitu. Silakan. Kui. Ya Lutfi, nice, thank you. Sudah, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya izin off cam ya karena memang sinyal. Ini kan kita dari kemarin mungkin sudah mendapatkan pembekalan mengenai cara untuk merancang sebuah program gitu, karena kita pun sudah tahu gitu objek yang akan diberikan solusi itu ada di Cianjur dan juga ada di Pamekasan. Nah, mungkin Lutfi ingin minta pendapatnya gitu ketika kita ini akan memulai atau bahkan Sedekah Buku Indonesia ini nantinya akan melebarkan sayap gitu. Apakah menentukan kriterianya terlebih dahulu gitu. Ibaratnya Sedekah Buku Indonesia ini akan menyasar di bidang pendidikannya apa dan lain sebagainya.
dan kemudian menyesuaikan tempatnya yang sesuai dengan kriteria yang telah kita buat, atau kita menentukan tempatnya dahulu, kemudian mengobservasi tempat tersebut, lalu kita menyesuaikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Seperti itu sih paling kalau dari Lutfi minta pendapatnya. Kebetulan Lutfi juga mau pengabdian gitu. Pengabdian apa dulu nih, KKN? Pengabdian mahasiswa, pekan pengabdian mahasiswa gitu, Kak. Oh, oke, sip. Oke, Teh Yeti, jadi pertanyaannya Lutfi, pendekatannya apakah kita langsung, misalnya kalau sekarang gitu ya, tempatnya udah ada, Pamekasan sama Cianjur, baru nentuin problematika utamanya gitu ya, core problemnya apa, atau kita udah bawa nih asumsi peneliti gitu ya, ibaratnya ya, saya udah bawa nih masalahnya apa, baru saya cari tempatnya yang punya masalah itu apa gitu. Baiknya gimana, kalau yang A bagaimana dampaknya, yang B bagaimana gitu. Perancangan programnya juga gimana. Boleh Teh share? Teh Uga barusan putus deh suaranya di aku. Aku ulang ya. Kedengeran nggak Teh? Oke. Nah, ketika bikin program gitu ya, misalnya, apakah menentukan tempatnya terlebih dahulu, saya mau di Cianjur sama Pamekasan gitu, baru mereka masuk dan menemukan core problemnya apa, bikin intervensinya apa. Atau sebaliknya, saya udah bawa asumsi peneliti gitu ya, asumsi saya mau nyelesain masalah apa, baru saya cari tempatnya. Bagaimana Teh? Silakan. Ya. Sebenarnya bisa kedua-duanya ya, teman-teman ya. Kalau ya bisa kedua-duanya, misalkan emang ditugaskan misalkan langsung tiba-tiba yang putih di Cianjur misalkan gitu. Nah, kita bisa tentukan dulu daerahnya, kemudian kita lihat dulu nih, kita observasi dulu daerah ini punya potensi apa sih, daerah ini punya permasalahan apa sih, mereka butuh apa sih gitu. Kita bisa dari sana, bisa ketika kita masukin ke daerah, kita observasi dulu mereka butuhnya apa. Tapi kalau misalkan kita modal awalnya adalah kita udah punya metode, atau kita sudah punya produk, atau sudah punya misalnya apa ya, kurikulum ya, tadi misalnya TW itu adalah asumsi dari peneliti ya tadi ya, asumsi dari peneliti, kita bisa berangkat dari sana sih gitu, bisa berangkat juga dari sana. Cuman emang jadi effortnya ya kita perlu observasi daerah mana aja nih kira-kira yang sesuai, atau mereka memiliki permasalahan sesuai dengan asumsi kunci ini gitu. Jadi sebenarnya bisa dari kedua-duanya. Kalau misalkan kita menentukan dulu daerahnya, ya udah kita datang ke daerah, kita observasi mereka punya permasalahan apa yang pengen diselesaikan, mereka punya kebutuhan apa. Tapi kalau misalkan kita berangkatnya kita udah punya sesuatu yang mau kita bawa, kita perlu cari ini daerah mana. Observasinya bukan lagi ke daerah satu, tapi justru ke beberapa daerah yang mereka membutuhkan atau sesuai dengan modal yang udah kita punya nih. Jadi bisa kedua-duanya sebenarnya, tergantung dari kondisinya. Ya, gimana Lutfi? Boleh langsung ditanya lagi kok. Kalau kamu misalnya kamu case-nya apa, boleh langsung tanya ke Teh Yeti. Iya, baik Kak, terima kasih. Mungkin tadi sedikit menjawab gitu ya, pada akhirnya kedua cara ini tuh bisa digunakan mungkin secara bersamaan ataupun berselingan gitu, di akhirnya gitu. Ya. Gitu ya kayak. Sama-sama. Ya. Kalau pakai cara berpikir mau deduktif atau induktif gitu ya. Kamu mau nemuin masalahnya di awal, baru dicari fenomena-fenomenanya, atau sebaliknya gitu. Itu bisa juga sih. Memang case-nya yang menarik di sini Teh, jadi karena teman-teman ini literally baru banget ke sana gitu kan. Mungkin kalau saya pribadi Cianjur saya kebayang, tapi kalau misalnya Pamekasan saya hanya desk research aja gitu. Jadi yang teman-teman lah yang benar-benar nanti turun observasi, cari tadi ya kekuatan kelemahannya apa gitu ya, area pengembangannya, pakai appreciative inquiry. Silahkan teman-teman pakai juga itu framework berpikirnya gitu. Itu sih.
Silakan yang mau bertanya lagi. Ada lagi dari yang lain teman-teman? Monggo, monggo. Silakan, silakan. Sudah jelas kayak Teh dari teman-teman ya. Oh ya, kita masih punya 20 menit. Kalau tidak ada atau belum kepikiran. Nah, Teh, kalau sambil nunggu ya, kalau misalnya coachingnya itu nanti bentuknya kayak gimana, Teh? Boleh share nggak? Apa rangkaian sesinya kayak gimana? Terus teman-teman harus mempersiapkan apa selain yang di Miro tadi? Ini nanti teman-teman ini bentuknya kelompok apa perorangan Teh? Mereka itu dibagi dua, Teh, dibagi dua kelompok, satu Cianjur, satu Pamekasan. Jadi selama ini mereka selalu berdasarkan tempatnya ya, demografinya. Si kelompoknya itu hanya dua. Siap. Jadi nanti sistemnya teman-teman tadi kan udah ada kanvas TOC ya. Ntar ini aku copy jadi 2 kanvas di sini. Nah, nanti dipilih aja yang kelompok Cianjur mau kanvas 1 atau kanvas 2, yang kelompok 1 lagi mau kanvas 1 atau kanvas 2, ditentukan aja nanti sama teman-teman. Nah, nanti sistemnya kalian akan kerjain dalam bentuk kelompok. Nanti ada satu, misalkan kelas 1 untuk tim Cianjur misalkan ya. Nanti diisi kalian ideasi bareng ideasi bareng permasalahannya apa yang dihadapi, kemudian dampak apa yang ingin ditimbulkan, yang ingin dihasilkan dari program yang teman-teman bawa nanti. Terus nanti pada saat coaching kita akan bedah satu persatu yang isi kanvasnya. Jadi nanti misalkan kelompok Cianjur dulu presentasi gitu. Ini TOC kita seperti ini Teh atau Pak Dwi gitu. Nanti kira-kira yang salah yang di mana ya? Tahu inputnya ada input apa ya untuk memperbaiki atau menyempurnakan TOC kita. Begitu juga nanti dengan tim yang apa tadi nama satu daerahnya Teh? Pamekasan. Pamekasan. Nah, itu. Jadi nanti sistemnya kayak presentasi aja ngejelasin satu persatu isi dari TOC-nya. Oke, Teh. Aku boleh nggak minta waktunya itu mungkin setelah mereka turun ke lapangan? Kan minggu depan itu mereka lagi mobilisasi, Teh. Jadi mungkin minggu depan belum bisa sesinya. Nah, pas mereka insya Allah awal Oktober, week 1, itu mereka udah mulai masuk. Saya rasa di week 1 teman-teman bisa tadi menggunakan berbagai framework yang sudah diajarkan, termasuk yang dari Teteh. Nah, lalu merangkum ya, bikin resume-nya di yang Mironya Teteh tadi. Baru nanti bisa coaching gitu kan, per kelompok 7 orang Teh satu kelompoknya. Nanti paling ada pendamping 2 gitu. Ya, boleh banget Teh. Itu malah disarankan sih misinya setelah melakukan observasi ya. Jadi yang kita tulis di situ yang permasalahannya itu bukan dari asumsi kita, tapi justru itu adalah hasil dari observasi teman-teman semuanya. Oke. Yang di bagian asumsi kunci itu malah adalah hasil observasi kita. Oh bukan, tadi yang permasalahan. Kan tadi ada permasalahan, oke. Permasalahan utama itu berarti udah hasil dari teman-teman observasi. Nah kalau asumsi kunci itu bisa diisi dengan asumsi tadi yang sempat saya jelaskan di awal, atau kayak semacam kekhawatiran teman-teman nih. Misalkan kita mau bikinnya programnya ini, atau di stakeholders-nya kita tulisnya ini. Tapi asumsi yang muncul justru, tapi kayaknya stakeholders itu mereka tuh kayak nggak peduli gitu loh sama permasalahan ini, misalkan gitu. Itu ada asumsi itu bisa dalam bentuk kekhawatiran. Atau misalkan nulisnya mau bikin programnya ini atau kegiatannya gini gitu. Asumsi kuncinya adalah tapi kayaknya ini susah deh kalau misalkan mau diterapin di sini. Nah itu bisa juga asumsi kunci seperti itu. Oke. Ya mungkin nanti saya coba arrange lagi, nanti mungkin Adit ya Kak ya, Teh ya yang akan ngontak untuk waktunya. Tapi kayaknya teman-teman memang butuh di coach after mereka observasi, let's say 1 minggu gitu ya, sudah ada di kampung masing-masing, biar bisa kebayang gitu. Kira-kira gue mau bikin apa nih gitu ya kegiatannya gitu.
Alright. Sip. Yang lain ada yang mau tanya? Pendamping boleh loh nanya juga. Aku aja suka nanya-nanya. Aku suka kepo. Silakan Kak Fatia atau Betsy. Siapa? Okta suka nanya atau Okta masih feeling sleepless? Silakan mau tanya boleh. Langsung open mic aja. Lutfi lagi, Nek. Oke, tadi Betsy dulu ya. Boleh Betsy. Halo Kak, selamat sore. Aku mau nanya itu Kak, yang tadi yang awal-awal yang sosial model kanvas ya? Ya. Yang awal Sosial tadi itu. bisnis model kanvas teh yang BMC tapi ada sosialnya. Iya. Yang di awal tadi. Iya, itu yang dari kita buat theory of change itu nantinya kita masukin ke dalam model kanvas itu Teh, atau gimana ya Teh? Kalau misalkan dimasukkan ke dalam situ, boleh dikasih nggak Teh gambarannya itu bakal jadi kayak gimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Sebenarnya kalau ke SBMC nggak perlu dimasukin ke sana sih nanti teman-teman. Tapi kalau SBMC itu adalah apa ya? Itu untuk memetakan gerakan sosial yang teman-teman rancang. Misalkan melakukan pemberdayaan di Cianjur misalkan gitu. Nah, si SBMC itu adalah untuk memetakan dengan tujuan pengennya program ini tuh sustain gitu. Pengennya program ini tuh jadi sebuah bisnis yang bisa menjaga dampak itu bisa terus bisa dilakukan gitu. Jadi dampaknya itu nggak mati di satu titik gitu, tapi justru memastikan bahwa dampaknya itu bisa berkepanjangan gitu, dan itu dibentuknya dalam bentuk model bisnis. Jadi kan kalau gimana ya menjelaskannya ya, SBMC itu kan terkait dengan social enterprise gitu kan ya. Nah, social enterprise ini ada sisi sosial dan juga ada sisi enterprise. Sisi sosialnya adalah kita menyelesaikan permasalahan apa di daerah Cianjur yang mau kita solve nih gitu. Di sana ada isu apa, itu yang pengen kita solve. Kita geraknya ke sana. Dan gimana nanti dampaknya itu kita arahnya ke sosialnya. Nah, tapi dari sisi enterprise-nya adalah dari gerakan ini kita bisa nggak sih monetize gitu, kita bisa nggak sih menghasilkan uang gitu. Kenapa harus menghasilkan uang gitu? Karena kita pengen gerakan ini tuh berubah menjadi sebuah gerakan bisnis gitu. Kenapa harus jadi gerakan bisnis gitu? Karena mau nggak mau kita nggak bisa pungkiri bahwa kebutuhan bisnis ini adalah salah satu cara untuk memastikan dampak ini bisa berkelanjutan. Salah satu contohnya misalkan gini, misalkan ya teman-teman turun nih ke Cianjur misalkan gitu. Oke, kalau misalkan kayak cuma sebulan 2 bulan jadinya gerakan sosial gitu. Kemudian tapi kita pengen dampak yang teman-teman lakukan di sebulan 2 bulan ini tuh bisa berkepanjangan gitu. Terus untuk bisa jadi berkepanjangan dan untuk bisa menghidupi teman-teman bertujuh di Cianjur ini gimana? Ya mau nggak mau kita butuh dana dong gitu untuk memastikan programnya terus berlanjut gitu, dan butuh dananya gimana caranya gitu ya, dengan cara ini monetasi gerakan ini gitu. Monetasinya itu bisa berbagai macam, misalkan dari hasil pemberdayaan itu kita menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini kita jual, kita punya profit dari sana, kemudian profitnya kita putar lagi untuk jadi istilahnya bensin kita untuk melakukan gerakan sosial lagi. Atau bisa jadi monetasinya itu nggak dari jualan produk, misalkan monetasinya itu justru kita jual nih model pemberdayaannya itu ke CSR misalkan gitu, atau misalkan ke pemerintah daerah yang mereka mau membiayai gerakan ini. Nah, bentuk monetasi itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau diturunkan ke SBMC tadi bisa banget, tapi kalau SBMC itu bukan mengarah kepada satu persatu kegiatan yang kita tuliskan di KOC, tapi lebih kepada si 7 orangnya ini. Anggaplah 7 orang ini adalah satu perusahaan gitu, atau satu kelompok komunitas, terus kita mau bikinin model bisnisnya. Yang model bisnisnya itu tadi lewat SBMC, sosial SBMC, Social Business Model Kanvas. Mau nanya. Jadi SBMC itu nanti SBMC-nya per lokasi atau SBMC umum dari program, bukan program ya, dari SBI-nya?
akan lebih enak kalau dari kata aku sih per daerah ya Teh. Oh, oke, Karena sip. kan karena bisa jadi setelah hasil dari observasi teman-teman di Cianjur sama di Pamekasan tadi itu Beda. akan beda. Hmm. Akan beda permasalahannya, akan beda bentuk produknya gitu. Jadi baiknya Oh. per daerah aja. Oke, oke. Mau ditentukan ya. Teh, sorry. Jadi sebelum bikin TOC, mereka bikinin dulu SBMC-nya apa gimana ya, Teh? Kalau untuk SBMC itu bisa di awal itu digunakan untuk visioning dalam artian teman-teman memang serius nih gitu mau melakukan gerakan ini dengan tujuan ini gitu. Nah nanti kalau SBMC kan itu bentuknya untuk ini ya Teh, untuk tim kita atau untuk perusahaan kita gitu. Itu boleh dilakukan di awal atau mau dilakukan di akhir juga sebenarnya nggak masalah karena antara TOC dengan SBMC tadi nggak ada urutannya gitu mana dulu yang harus dilakukan karena keduanya itu kalau TOC kan kita ngomongnya soal program kan gitu. Kalau SBMC kan kita ngomongnya soal perusahaannya. Oke. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke ya, jadi tetap tugasnya CTOC, tapi sebenarnya oke. Si social business model Canvas tuh kayak bisa buat kebayang nanti si teman literasi perpustakaan ini bisa jadi apa atau bisa ngapain gitu kan. Tadi dari monetizing dan seterusnya. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, oke, apabila tidak ada, kita akhiri, nggak apa-apa ya, berakhir. Berakhir di minggu ini untuk sesi kelasnya ya. Masih ada besok sesi untuk chit-chat. Nah, untuk hari ini adalah hari terakhir di perancangan di minggu untuk pembuatan perancangan program gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa menghimpun semua informasi mulai dari appreciative inquiry, design thinking yang sebelumnya, program berdampak sosial, terus juga yang hari ini gitu ya, terus teknologi yang kemarin itu juga banyak insight-insight yang harapannya teman-teman bisa menggairahkan pikiran teman-teman, kira-kira gue mau bawa apa gitu nanti pas masuk ke kampung masing-masing ya. Oke, Teh Yeti, terima kasih banyak untuk waktu sesinya. Kami sangat menunggu untuk sesi bulan Oktober ya, pas teman-teman udah turun nanti teman-teman insya Allah ketemu lagi. Mungkin jadinya kayak virtual class karena anak-anak ini akan ada di satu tempat dan Teteh secara online. Mungkin juga saya belum tahu apa saya ada di Cianjur, apa saya juga virtual gitu. Tapi insya Allah kita ketemu lagi bulan depan gitu. Sip, teman-teman silakan open cam dulu, kita foto bersama.